Pernahkah kamu merasa diremehkan oleh seseorang? Mungkin kamu sedang duduk bersama mereka, lalu tanpa sungkan ia membanggakan kekayaannya, jabatannya, bahkan pencapaiannya, tanpa diminta. Kamu hanya diam, sesekali tersenyum padahal dalam hati bergemuruh. Apa aku serendah itu di matanya? Kenapa dia bicara seolah-olah semua orang di sekitarnya tidak selevel? Ya, kesombongan bisa melukai, tidak selalu dengan kata-kata kasar, tapi dengan sikap yang membuatmu merasa kecil, tak berharga, bahkan ingin menjauh. Tapi pertanyaannya bukan hanya mengapa mereka bisa sombong, yang lebih penting adalah bagaimana seorang muslim seharusnya bersikap saat dihadapkan dengan orang seperti itu. Karena dalam kehidupan, kita tidak bisa menghindari orang-orang seperti ini. Mereka bisa muncul sebagai rekan kerja, tetangga, bahkan kadang teman dekat atau keluarga sendiri. Lalu apa yang seharusnya dilakukan seorang muslim yang menjaga jiwanya? Apakah kita membalas dengan sikap serupa? Apakah kita harus menasihati mereka secara langsung? Atau cukup diam, menahan sakit hati lalu menjauh? Jangan buru-buru mengambil sikap, karena Rasulullah sendiri pernah menghadapi orang-orang sombong. Bahkan jauh lebih keras dari yang mungkin kamu hadapi hari ini. Namun lihatlah bagaimana beliau merespons dengan kelembutan, ketegasan dan kecerdasan spiritual yang tinggi. Materi ini akan membimbingmu menelusuri langkah-langkah Islami, psikologis dan strategis untuk menyikapi orang-orang sombong dengan cara yang elegan, menjaga hati tetap bersih, dan tidak ikut terseret dalam ego yang sama. Karena ketika kamu bertemu orang yang sombong, sejatinya Allah sedang mengujimu. Apakah kamu tetap rendah hati, ataukah kamu justru berubah menjadi seperti mereka? Ingat, kesombongan adalah pakaian Allah, dan siapapun yang mencoba memakainya akan jatuh. Bukan hanya di dunia, tapi juga di akhirat. Pahami bahwa kesombongan adalah penyakit hati yang berat. Langkah pertama ketika kamu berhadapan dengan orang yang sombong, bukanlah langsung merespons atau membalas, tapi pahami dulu akar masalahnya. Kesombongan bukan sekadar sikap, tapi penyakit hati yang sangat berat dalam pandangan Islam. Rasulullah bersabda, tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya ada sebesar zarah dari kesombongan. Hadis riwayat Muslim. Ini bukan ancaman biasa. Rasulullah mengingatkan bahwa sekecil apapun kesombongan dalam hati bisa menjadi penghalang masuk surga. Maka bayangkan jika seseorang telah menjadikan kesombongan sebagai gaya hidup, sebagai identitas, sebagai cara memandang dunia, tentu itu penyakit yang serius. Kesombongan lahir dari dua hal utama, merasa lebih baik dan merendahkan orang lain. Dalam hadis yang sama, Nabi menjelaskan bahwa sombong adalah menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Jadi saat kamu melihat seseorang membanggakan dirinya, meremehkan orang lain, menolak saran, atau merasa paling benar, maka itu adalah tanda-tanda jelas dari penyakit sombong, yang mungkin sedang berada dalam keadaan hati yang gelap, tapi tidak menyadarinya. Lantas, apa hubungan pemahaman ini dengan sikap kita? Jika kamu tahu bahwa kesombongan adalah penyakit, maka kamu tidak akan langsung membenci orangnya, tapi kamu akan lebih bijak, karena yang sedang kamu hadapi adalah orang yang sedang sakit hatinya. Kita bisa analogikan seperti ini. Jika kamu melihat seseorang batuk-batuk parah di depanmu, kamu tidak marah padanya karena batuk itu. Kamu justru sadar bahwa dia sedang butuh pertolongan atau waktu untuk sembuh. Begitu juga dengan orang yang sombong. Mereka tidak perlu dilawan dengan kebencian, tapi perlu disikapi dengan pemahaman yang dalam. Itulah rahasia pertama dari menjaga jiwa seorang muslim ketika diuji dengan kehadiran orang sombong. Jangan langsung tersulut, tapi pahami. Bukan berarti kamu membenarkan perilakunya, tapi kamu menempatkan dirimu di posisi yang lebih kuat, tidak ikut terbawa emosi, tidak membalas dengan sikap serupa dan tetap menjaga kejernihan hati. Orang sombong akan semakin menjadi-jadi kalau kita ikut masuk ke dalam permainan mereka, saling membandingkan, saling menjatuhkan. Tapi jika kita tetap tenang dan sadar bahwa mereka sedang menghadapi penyakit hati yang berat, kita akan punya ruang untuk bertindak dengan lebih baik dan lebih mulia. Jadi ketika kamu dihadapkan dengan orang yang sombong, langkah pertamamu adalah pahami, bukan benci. Itulah kunci untuk menjaga kemurnian jiwamu sebagai seorang muslim. Jaga hatimu dari balasan yang sama. Setelah memahami bahwa kesombongan adalah penyakit hati, langkah kedua yang penting adalah melindungi hatimu
agar tidak membalas dengan kesombongan yang sama. Seringkali ketika kita dipertemukan dengan orang yang merendahkan kita, naluri pertama yang muncul adalah, "Aku harus membuktikan bahwa aku lebih baik darinya." Kalimat itu terlihat biasa, bahkan sering dianggap sebagai motivasi. Tapi hati-hati, di balik kalimat itu bisa tersembunyi bibit kesombongan yang sama. Kita ingin membuktikan diri bukan untuk tumbuh lebih baik, tapi untuk menang dalam ego. Itulah yang harus diwaspadai. Karena ujian sebenarnya bukan hanya datang dari orang sombong yang kamu hadapi, tapi dari reaksi hatimu sendiri terhadapnya. Rasulullah bersabda, "Barang siapa merendahkan saudaranya karena dosa yang pernah dilakukannya, maka ia tidak akan mati sebelum melakukan dosa yang sama." Hadis riwayat Tirmidzi. Maknanya sangat dalam. Ketika kita mulai merendahkan orang lain, terutama karena kita merasa lebih suci, lebih berprestasi atau lebih sukses, maka bisa jadi Allah justru akan menguji kita dengan hal yang serupa. Jadi bagaimana menyikapinya? Kuatkan niat. Aku ingin tetap rendah hati, bukan ingin menang. Setiap kali kamu merasa ingin membalas sindiran atau kesombongan orang lain, tarik napas dan tanya dirimu, apakah aku ingin memperbaiki keadaan atau hanya ingin membuktikan bahwa aku lebih hebat? Kalau yang kedua, berhentilah. Karena itu bukan sikap jiwa yang jernih, tapi dorongan ego yang terselubung. Berdoalah agar hatimu dijaga. Ucapkan doa seperti, "Ya Allah, jangan Engkau masukkan kesombongan sekecil apapun dalam hatiku." Karena banyak orang terlihat sederhana dari luar tapi hatinya penuh kebanggaan diri. Ada juga yang tampak sopan, tapi dalam batinnya menyimpan rasa ingin diakui dan dipuji. Lawan dengan sikap baik yang tulus. Ini bukan berarti kamu harus tunduk atau membiarkan kesombongan mereka berlanjut. Tapi tanggapi dengan senyum, kesabaran, dan jika perlu, diam yang bijak. Bahkan jika kamu harus berbicara, bicaralah tanpa nada menjatuhkan. Itulah bentuk kemuliaan yang tidak bisa dibalas oleh kesombongan. Kesombongan hanya bisa dikalahkan oleh kerendahan hati yang tulus, bukan oleh kesombongan yang lebih besar. Maka ketika kamu berhadapan dengan orang yang sombong, ujiannya bukan hanya tentang mereka, tapi tentang bagaimana kamu tetap menjaga hatimu agar tidak tertular penyakit yang sama. Dan ketika kamu berhasil menjaga itu, ketahuilah, Allah sedang meninggikan derajatmu di sisinya. Tanggapi dengan ketegasan yang bijak. Bersikap sabar dan menjaga hati bukan berarti membiarkan kesombongan orang lain merajalela tanpa batas. Islam tidak mengajarkan kita untuk menjadi pasif dalam menghadapi kebatilan. Maka setelah memahami dan menjaga hati, langkah selanjutnya adalah menanggapi dengan ketegasan yang bijak. Mengapa ini penting? Karena jika kesombongan tidak dihadapi dengan sikap yang tegas dan elegan, ia bisa melahirkan kerusakan sosial. Orang-orang menjadi takut menyuarakan kebenaran, kebaikan dikalahkan oleh kekuasaan, dan kerendahan hati dianggap kelemahan. Rasulullah adalah teladan terbaik dalam hal ini. Beliau adalah orang paling lembut, tetapi juga sangat tegas dalam membela kebenaran. Ketika para pembesar Quraisy datang dengan kesombongan mereka, menuntut pengakuan, meminta kompromi, atau melecehkan ajaran Islam, Rasulullah tidak tunduk. Beliau menjawab dengan penuh wibawa dan hikmah, "Demi Allah, seandainya mereka meletakkan matahari di tangan kananku dan bulan di tangan kiriku agar aku meninggalkan dakwah ini, aku tidak akan meninggalkannya." Itulah ketegasan yang berakar dari keyakinan dan kemuliaan, bukan dari amarah atau gengsi. Lalu bagaimana cara kita bersikap tegas namun tetap bijak? 1. Tegur dengan sopan jika memungkinkan. Jika orang yang sombong itu adalah teman dekat saudara, atau seseorang yang bisa kamu ajak bicara, gunakan kesempatan itu untuk menyampaikan dengan lembut. "Aku tahu kamu hebat, tapi aku merasa tidak nyaman jika terus-menerus dibandingkan." Atau, "Aku sangat menghargaimu, tapi mungkin ada cara yang lebih baik untuk menyampaikan hal itu." Ucapan seperti ini bisa menjadi cermin bagi mereka, tanpa merendahkan. Jangan memberi panggung pada kesombongan. Kadang yang dibutuhkan orang sombong hanyalah penonton. Maka jika kamu melihat seseorang terlalu suka memamerkan, membandingkan atau meremehkan, cukup beri senyum dan alihkan pembicaraan. Sikap tidak memberi reaksi adalah bentuk ketegasan halus yang sangat efektif. Jangan segan mengambil jarak. Jika kesombongan mereka sudah menyakiti, menghina atau merusak hubungan, kamu berhak menjaga jarak. Ini bukan bentuk kebencian, tapi perlindungan atas kesehatan hatimu. Bahkan Rasulullah pun memilih menjauh dari kaum musyrikin yang keras kepala,
dan sombong ketika dakwah di Mekah ditolak mentah-mentah. Beliau hijrah bukan karena kalah, tapi karena lebih memilih medan yang lebih sehat. Intinya, tegas bukan berarti keras, lembut bukan berarti lemah. Seorang muslim sejati tahu kapan harus sabar, kapan harus diam, dan kapan harus bicara. Semua dilakukan dengan niat menjaga kehormatan, bukan membalas harga diri. Jadikan kesombongan mereka sebagai cermin diri. Setiap kejadian dalam hidup seorang muslim selalu membawa pelajaran, termasuk saat kita berhadapan dengan orang yang sombong. Jika sebelumnya kita sudah belajar untuk memahami, menjaga hati dan bersikap tegas, maka langkah berikutnya adalah mengubah momen ini menjadi kesempatan untuk bercermin. Apakah kita pernah menjadi seperti mereka? Ini bukan perkara mudah, karena ego manusia cenderung lebih tajam dalam menilai kesalahan orang lain, tapi tumpul dalam menilai dirinya sendiri. Ketika kita melihat seseorang terlalu sering membanggakan pencapaiannya, harta, jabatan, atau status sosialnya, jangan buru-buru hanya menunjuk keluar. Cobalah tanya ke dalam, apakah aku juga pernah menyombongkan sesuatu, walau hanya dalam hati? Apakah aku pernah berharap orang lain tahu keberhasilanku, lalu diam-diam merasa lebih baik dari mereka? Kesombongan tidak selalu terlihat dalam kata-kata. Kadang ia bersembunyi dalam diam, dalam pikiran, bahkan dalam ekspresi kecil. Bahkan sombong bisa muncul ketika seseorang merasa rendah hati. Ia merasa dirinya rendah hati, lalu membanggakan kerendahan hatinya. Begitu halusnya penyakit ini, sampai bisa menyelinap di balik amal syaleh. Maka ketika kita bertemu orang yang sombong, itu adalah peringatan dari Allah agar kita tetap waspada dan menjaga diri. Gunakan momen itu untuk muhasabah, daripada terus menerka-nerka mengapa mereka bersikap seperti itu. Lebih baik gunakan kesempatan tersebut untuk memperbaiki diri. Jika mereka sombong karena harta, periksa hatimu. Apakah kamu juga merasa lebih baik saat punya sesuatu yang baru? Jika mereka sombong karena ilmu, tanyakan pada diri. Apakah kamu pernah meremehkan orang lain yang tidak tahu sepertimu? Jika mereka sombong karena popularitas atau pencapaian, renungkan. Apakah kamu juga suka mengharapkan pengakuan? Setiap pertemuan dengan orang sombong bisa menjadi pengingat agar kita tidak menjadi seperti itu. Jangan sampai kita hanya sibuk menilai kesalahan mereka, tapi lupa bahwa Allah mungkin sedang mengujimu melalui kehadiran mereka. Latih diri untuk bersyukur dan rendah hati. Orang yang terus-menerus bersyukur akan sulit menjadi sombong, karena dia sadar bahwa semua yang ia miliki hanyalah titipan. Sedangkan orang yang sadar bahwa dunia ini fana, dan bahwa Allah Maha membolak-balikan keadaan, akan takut jika hari ini ia tinggi, tapi besok direndahkan. Kesombongan orang lain bisa jadi adalah pelajaran terbaik agar kita tetap membumi. Itulah cara Allah mendidik jiwa kita, melalui peristiwa nyata, bukan hanya teori. Balas dengan doa dan kebaikan, bukan kebencian. Setelah kamu memahami akar kesombongan, menjaga hatimu, bersikap tegas, dan menjadikan peristiwa itu sebagai cermin diri, maka ada satu langkah terakhir yang menyempurnakan kemuliaan jiwamu sebagai seorang muslim. Balas kesombongan mereka dengan doa dan kebaikan, bukan dengan kebencian. Ini mungkin terdengar aneh. Mengapa kita harus mendoakan orang yang menyakiti hati kita dengan kesombongannya? Jawabannya sederhana. Karena Allah memerintahkan kita untuk menjadi sebaik-baik manusia, bukan menjadi cerminan dari orang yang menyakiti kita. Rasulullah adalah teladan sempurna dalam hal ini. Ketika beliau dihina, dicaci, dilempari batu, bahkan difitnah, beliau tidak pernah membalas dengan keburukan. Salah satu kisah yang menyentuh adalah saat Rasulullah disakiti oleh penduduk Taif, sampai tubuh beliau berdarah-darah. Malaikat Jibril datang dan menawarkan untuk membalikkan 2 gunung, agar penduduk Taif binasa. Namun apa jawaban beliau? Jangan, aku berharap dari keturunan mereka akan lahir orang-orang yang beriman. Subhanallah. Di saat kita mungkin ingin membalas, Rasulullah malah memaafkan dan mendoakan kebaikan. Itulah derajat jiwa yang agung. Maka bagaimana kita bisa meneladani beliau? Doakan agar Allah memberi hidayah kepada mereka. Kesombongan adalah penyakit yang bisa mematikan hati. Doakan agar orang tersebut diberikan kelembutan hati, kesadaran, dan kesempatan untuk memperbaiki diri. Ucapkan dalam hatimu, Ya Allah, jika ia sombong karena belum mengenalmu dengan benar, tuntunlah dia menuju kerendahan hati yang indah. Balas dengan kebaikan yang sederhana. Tak perlu sesuatu yang besar. Cukup dengan tetap menunjukkan adab yang baik, tidak menyebarkan keburukannya, atau tidak membalas dengan kalimat kasar,
Terkadang, kebaikan kecil yang tulus bisa lebih menyentuh daripada nasihat yang panjang. Lepaskan beban dari hati. Ketika kamu memaafkan dan mendoakan, sebenarnya kamu sedang membebaskan hatimu dari racun kebencian. Hati yang penuh dendam tidak akan pernah tenang. Tapi hati yang ridha kepada takdir dan menyerahkan semuanya pada Allah, itulah hati yang lapang dan kuat. Allah berfirman, "Tolaklah kejahatan dengan cara yang lebih baik, maka orang yang antara kamu dan dia ada permusuhan seakan-akan telah menjadi teman yang setia." Inilah penutup dari perjalanan jiwa seorang muslim dalam menghadapi orang-orang yang sombong. Jangan membalas dengan apa yang mereka lakukan, tapi balaslah dengan apa yang Allah ajarkan. Karena pada akhirnya yang menilai bukan manusia, tapi Allah. Dan Allah tahu siapa yang menjaga hatinya tetap bersih, meskipun dunia mengujinya dengan kotoran ego manusia lainnya. Menjadi jiwa yang tetap rendah di jalan yang tinggi. Kesombongan adalah ujian. Ia bisa datang dari luar, dalam bentuk orang-orang yang meremehkan kita, tapi ia juga bisa muncul dari dalam, dari hati yang diam-diam ingin diakui, dipuji, atau dilihat lebih mulia dari orang lain. Dalam 5 langkah yang telah kita bahas, kita belajar bahwa menghadapi orang sombong bukan sekadar soal menahan emosi, tapi juga soal menjaga kejernihan hati, mempertahankan kehormatan, dan tetap berada di jalan kebaikan. Pahami bahwa orang yang sombong sebenarnya sedang terluka oleh perasaan lebih, sebuah penyakit hati yang hanya bisa disembuhkan dengan hidayah dan kesadaran. Maka jangan balas dengan benci, tapi balas dengan pemahaman. Jaga hatimu agar tidak tertular. Jangan menjadi cermin dari mereka. Tegaslah saat dibutuhkan. Bijaklah saat bersikap. Dan gunakan momen itu untuk bercermin. Karena boleh jadi, Allah sedang menegur kita lewat sikap orang lain. Dan yang paling tinggi dari semua itu, doakan mereka. Karena disitulah letak kekuatan seorang muslim sejati, yang mampu membalas kesombongan bukan dengan ego, tapi dengan kasih sayang dan akhlak yang mulia. Jadilah seperti tanah yang tetap rendah, walau dipijak oleh kaki siapapun, karena justru dari tanah itulah tumbuh segala kebaikan yang menghidupi dunia. Semoga Allah menjadikan kita sebagai hamba yang rendah hati, dijauhkan dari penyakit kesombongan, dan dimuliakan bukan karena apa yang kita miliki, tapi karena apa yang kita jaga di dalam hati. Amin.